Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil abad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan tafsir ringkas surat-surat yang terdapat di dalam juz Amma. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tafsir ringkas surah At-Takwir, sekarang kita masuk ke surat berikutnya yaitu surah Abasa. Baik, yang pertama, surat Abasa itu bisa Bapak Ibu temukan di posisi ke-80 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 42 ayat, 133 kata, 538 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-24 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Makkiyah. Surat ini juga masih berbicara tentang hari kiamat, meskipun diawali dengan beberapa pembicaraan, di antaranya teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian kaum muslimin bersikap gulu berlebihan. Gara-gara surat ini ada teguran Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian mereka tidak mau baca. Padahal surat ini justru mengagungkan Nabi. Gara-gara Nabi itu ketika ditegur oleh Allah, Nabi menyampaikan teguran itu kepada umatnya. Jadi tidak ditutup-tutupi. Maka semakin mulialah Nabi tatkala Nabi itu ditegur oleh Allah, kemudian tidak disembunyikan, bahkan kemudian diceritakan kepada umat beliau. Baik, nah apa yang ingin Allah informasikan kepada kita dalam surat ini? Mari kita bahas ayat demi ayat. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya seseorang yang buta. Yang pertama, abasa itu adalah kegiatan menggabungkan dua kening, yang kalau dalam bahasa Indonesia mengerutkan dahi, yang berefek kepada ekspresi wajah itu cemberut atau bermuka masam. Karena kalau Bapak Ibu coba menggabungkan dua kening kita ini, gak mungkin mulutnya tidak cemberut, gak mungkin bisa senyum. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengungkapkan ada sebuah pemandangan di mana seseorang itu bermuka masam alias cemberut, bahkan kemudian berpaling. Siapakah yang bermuka masam atau cemberut dan berpaling? Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau seperti itu? Dijelaskan di ayat yang kedua, karena datang kepada beliau seseorang yang buta. Para ulama tafsir sepakat laki-laki buta yang mendatangi Nabi sampai Nabi kemudian cemberut dan berpaling itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa Nabi kok ketika kedatangan laki-laki ini justru cemberut dan berpaling? Karena Nabi Muhammad SAW saat itu sedang mendakwai para pembesar Quraisy, sedang sibuk melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba dipotong pembicaraan dan disela oleh salah seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Kalau kita perhatikan lebih seksama, sebenarnya sikap Nabi Muhammad SAW ini tidak 100% salah. Kenapa? Karena siapapun kalau sedang sibuk melakukan sesuatu kok kemudian diganggu, pasti merasa tidak nyaman. Bapak sedang rapat besar, tiba-tiba ada orang yang menyela rapat itu, kira-kira reaksinya gimana?
marah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan kemarahan. Beliau itu orang yang sangat mulia. Beliau kemudian juga tidak menegur dengan lisan, mohon maaf ini sedang rapat, tapi cukup dengan sikap, ekspresi, yaitu beliau bermuka masam dan beliau kemudian berpaling. Pertanyaannya adalah satu, siapakah Abdullah bin Umi Maktum sampai kemudian dia menyela pembicaraan Nabi? Abdullah bin Umi Maktum itu adalah salah seorang sahabat yang sudah masuk Islam pada saat itu, bahkan termasuk as-sabiqun al-awwal. Beliau ini memiliki nama asli Abdullah, kemudian namanya ada penisbahan kepada ibunya bin Umi Maktum, menunjukkan kondisi dirinya yaitu cacat secara fisik, yaitu buta. Dulu pernah kita bahas ya, penyebutan fisik seseorang yang menunjukkan kekurangannya itu pada asalnya hukumnya ghibah. Kita menyebut seseorang itu tuli, pincang, buta dan sebagainya, itu hukum asalnya ghibah. Tapi ada 6 kondisi di mana ghibah itu yang awalnya haram jadi boleh. Yang pertama, kapan kok ghibah itu yang awalnya haram jadi boleh? Yang pertama, tatkala kita itu sedang mengadu. Misalnya bapak dan ibu melihat aktivitas kejahatan, tahu pelakunya siapa, ngadu kepada polisi, maka ketika polisi tanya ciri-ciri orang yang melakukan kejahatan itu bagaimana, tahu nggak namanya, tahu nggak rumahnya dan sebagainya, maka bapak dan ibu sebutkan. Jangan kemudian malah mengatakan, wah nanti kalau saya sebutkan itu ghibah Pak Polisi. Nggak pas, karena kondisinya sedang mengadu, biar penjahat itu segera tertangkap, keadilan ditegakkan. Yang kedua, boleh ghibah itu tatkala mendefinisikan seperti dalam surat ini. Allah tidak menyebut nama Abdullah bin Umi Maktum, tapi Allah nyebut fisiknya yang khas, yaitu apa? Buta. Karena kita tahu di Arab di zaman Nabi yang namanya Abdullah itu banyak. Nah, untuk membedakan Abdullah yang ini dengan yang lain dengan cara menyebutkan ciri khasnya. Nah, ciri khas Abdullah bin Umi Maktum itu apa? Buta. Maka Allah menyebutkan kebutaannya bukan untuk menghina, tapi untuk mendefinisikan supaya gampang dikenali. Dan di dalam dunia hadis ini sering terjadi. Misalnya ada perawi yang kalau tidak disebutkan aibnya malah orang nggak kenal. Misalnya ada perawi hebat dalam dunia hadis itu dipanggil dengan Al-A'raj, pincang. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Humus. Kalau disebutkan nama Abdurrahman bin Humus, orang pada nggak kenal. Tapi kalau disebut perawi yang pincang, nah orang pada tahu. Kemudian ada juga perawi hebat yang lain yang dipanggil dengan Al-A'mash. A'mash itu apa? Pandangannya kabur sebelah, katarak. Nama aslinya siapa? Sulaiman bin Mihran. Kalau disebut Sulaiman bin Mihran, orang malah pada nggak tahu. Tapi kalau dipanggil aibnya Al-A'mash, orang pada tahu. Juga ada seorang tokoh ulama di zaman dulu yang nama aslinya tuh Hatim, tapi lebih sering dipanggil dengan panggilannya yaitu Al-Asom, si budek, si tuli. Sebenarnya bukan cacat fisik, tapi dipanggil seperti ini karena ada sebuah kisah tersendiri. Jadi ketika Hatim sedang berada di masjid, ada seorang perempuan itu tanya masalah agama. Ketika sedang tanya masalah agama, mohon maaf, mungkin sebelumnya perempuan ini nahan kentut. Pas sedang ngomong, ngentut. Kalau misalnya bapak lagi ngomong kepada seseorang, kemudian tengah-tengah ngomong itu ngentut, perasaannya gimana? Malu, malu. Pengennya segera kabur saja karena malu. Tapi untuk menghargai dan supaya perempuan ini menyempurnakan pertanyaannya, Hatim itu kemudian pura-pura tidak dengar. Tidak dengar si kentut, mau kemudian akhirnya dia ngomong gini, aku tidak dengar perkataanmu dari awal, tolong diulang.
Sehingga perempuan ini yang awalnya malu gara-gara ketika sedang ngomong kepada hakim kok ngentut, ternyata hakim tidak dengar sama sekali, minta diulangi. Maka peristiwa itulah yang menyebabkan hakim di kemudian hari dapat gelar al-asom, orang yang tuli. Jadi diperbolehkan menyebutkan aib seseorang untuk mendefinisikan, bukan untuk merendahkan. Bahkan saya dulu juga pernah cerita ketika saya masih tinggal di Pilangan Baturan. Di ujung gang itu ada 2 bengkel motor. Sama-sama punyanya Mas Joko. Untuk membedakan Mas Joko yang satu dengan yang lain, orang-orang itu kemudian nyebutin fisiknya. Kalau yang sebelah utara itu panggilannya Mas Joko Jegrik. Jegrik. Karena memang rambutnya jegrik. Apakah kemudian ketika saya ikut-ikutan manggil dia dengan Mas Joko Jegrik saya dosa? Tidak. Kenapa? Karena untuk mendefinisikan. Kalau tidak saya tambahi jegriknya, orang bingung mana bengkelnya Mas Joko yang dimaksud. Dulu ketika tinggal di Pandian jadi warga baru, pertemuan RT, saya kemudian kenalan dengan tetangga saya. Ada satu itu yang tidak mau menyebutkan namanya. Saya tanya, Mas namanya siapa? Dia kemudian bilang, orang-orang sini panggil saya Bagong. Ditanyain nama aslinya nggak disebutin. Malah lebih suka, lebih ridho kalau saya ikut-ikutan manggil dia Bagong. Kalau saya kemudian manggil dia Bagong, dosa nggak? Nggak dosa. Kenapa? Karena dia lebih ridho. Bahkan mungkin kalau kasusnya seperti dalam hadis disebutkan nama aslinya orang malah nggak kenal. Tapi kalau disebut dengan Bagong orang malah tahu, maka ini bukan ghibah yang haram, tapi ghibah yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, boleh menggibah itu karena kondisinya meminta fatwa. Misalnya, salah seorang sahabiah yang bernama Hind itu datang kepada Nabi mengadukan kasus suaminya yang pelit, yaitu Abu Sufyan. Hind berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat pelit. La yuktini ma yakfini wa waladi. Kalau ngasih penghasilan itu tidak cukup untuk diriku dan anak. Aku itu bisa cukup gara-gara ngambil duit suamiku tanpa sepengetahuannya. Kira-kira ini dosa atau tidak? Jawabannya dosa atau tidak, ibu-ibu? Butuhnya 2 juta, cuma dikasih nafkah 1 juta. Supaya cukup, kemudian ngambil duit suami. Itu dosa atau tidak? Tergantung. Kalau kurangnya 1 juta, berarti bolehnya ngambil duit suami 1 juta lagi. Jangan aji mumpung. Mumpung di kantong suami ada 5 juta, 4 sekalian. Nggak boleh. 1 jutanya halal, 4 jutanya haram. Paham ya? Maka Nabi kemudian memberikan jawaban, khudima yakfiki wa waladak. Ambillah yang mencukupi dirimu dan anakmu. Berarti Nabi saat itu malah mendengar ghibah. Tapi karena ghibah ini tujuannya adalah meminta fatwa, diperbolehkan. Yang keempat, Nabi itu memperbolehkan ghibah tatkala diskusi mencari solusi. Misalnya saya dulu pernah menceritakan, ada teman saya itu cerita, tanya kepada saya, boleh nggak saya telepon kakak-kakak saya untuk rapat keluarga. Saya kemudian tanya, tujuan kamu rapat tuh apa? Kemudian dia cerita, jadi adik kami yang paling bontot tuh nakal banget. Belum masuk semester 2 kuliah saja udah menghamili. Maka kami kakak-kakaknya rapat ingin ngambil sikap terhadap adik kami. Maka saya katakan boleh, silahkan kamu rapat keluarga. Maka otomatis teman saya ketika menghubungi kakak-kakaknya pasti ditanya, ngajak rapat itu tujuannya apa? Disebutkan, adik kita yang bontot menghamili seorang gadis. Maka akhirnya kemudian pada kumpul saya diberitahu hasilnya, yaitu apa? Kakak-kakaknya kemudian iuran untuk pertama, 1 biaya pernikahan adiknya disuruh tanggung jawab. Yang kedua, adiknya suruh putus kuliah, dikasih modal sama kakak-kakaknya untuk jualan di warung.
Jadi boleh kalau menggibah tujuannya diskusi mencari solusi. Kemudian yang kelima, boleh untuk menggibah gara-gara untuk memperingatkan. Salah seorang sahabiah yang bernama Fatimah itu datang kepada Nabi karena di hari yang sama dia dilamar oleh dua sahabat sekaligus. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah bin Hakam. Karena dia tidak kenal dua laki-laki ini, dia tanya kepada Nabi, Nabi kemudian memberikan jawaban, sifatnya gibah tapi untuk memperingatkan. Adapun Abu Jaham itu sukanya mukul perempuan. Kalau Muawiyah bin Hakam itu laki-laki yang sangat miskin. Aku khawatir kalau kamu menikah dengan Abu Jaham, kamu nanti jadi korban KDRT. Tapi kalau kamu menikah dengan Muawiyah bin Hakam, hidupmu sengsara karena dia laki-laki yang sangat miskin. Menikahlah saja dengan Usamah bin Zaid. Maka Nabi ketika ditanya memberikan jawaban berupa gibah, tapi tujuannya untuk memperingatkan. Dari tiga calon itu dua berbahaya. Paham? Gitu ya. Dari tiga calon itu dua berbahaya. Saya menggibah tujuannya untuk memperingatkan, biar kita tidak menyesal lagi, biar umat Islam tidak ditindas lagi, biar Islam tidak dihinakan lagi. Kemudian yang terakhir, menggibah itu diperbolehkan karena kondisinya adalah menegur mujahir bil maksiyah. Ada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, boleh kita negur dia, boleh kita menggibah dia. Karena ketika dia bermaksiat saja tidak malu. Misalnya, saya menggibahi Nikita Mirzani. Itu boleh nggak? Boleh nggak, ibu-ibu? Boleh. Kenapa? Kemaksiatannya ditampakkan secara terang-terangan. Buka aurat dia, kemudian menceritakan mohon maaf hubungan badannya di media sosial, iya. Pernah mabuk kemudian di acara live, iya. Maka terhadap pelaku maksiat secara terang-terangan boleh digibahi dalam rangka mencegah diri kita dan keluarga kita agar tidak melakukan hal yang sama. Paham ya? Yang Instagramnya nyantol dengan Instagramnya Nikita Mirzani segera diblok. Paham ya? Daripada nanti ketika buka Instagram pas dia pamer kemaksiatannya malah bapak ibu nontonnya saja udah dosa, apalagi kemudian terinspirasi untuk melakukan kemaksiatan yang sama. Waliyadzubillah. Jadi ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Abdullah bin Umi Maktum dengan sebutan si buta. Abdullah bin Umi Maktum tadi saya katakan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk para sahabat yang dini masuk Islam meskipun bukan 10 besar. Kemudian gara-gara Allah Subhanahu wa taala negur Nabi Muhammad, gara-gara Nabi Muhammad lebih mementingkan mendakwai para pembesar Quraisy daripada Abdullah bin Umi Maktum yang ingin belajar Islam. Maka semenjak itu Nabi Muhammad SAW akhirnya sikapnya terhadap Abdullah bin Umi Maktum itu makin memuliakan. Para ulama mengatakan ada banyak bukti di mana setelah surat ini diturunkan, sikap Nabi kepada Abdullah bin Umi Maktum bukannya marah, bukannya benci, tapi malah semakin memuliakan. Bukti yang pertama, kalau ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum setelah surat ini diturunkan, tidaklah Nabi ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum kecuali pasti mengucapkan dua kalimat. Yang pertama, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang yang orang karena dengannya aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah senang. Yang kedua, kalimat yang spesial. Umumnya para sahabat itu minta kepada Nabi, tapi Nabi kalau ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum malah tanya, butuhmu apa? Hal laka min hajah. Apakah ada keperluan yang bisa kepenuhi untuk diri? Subhanallah, gentle banget, bagus banget nanti ketika menyikapi ada orang yang kemudian menyebabkan Allah negur beliau. Kalau dapat kita gimana Pak? Mungkin kita sudah benci, dendam dan sebagainya, nggak pengen ketemu lagi gara-gara kamu deh, aku ditegur oleh Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, malah membuat Abdullah bin Umi Maktum sikapnya lebih dimuliakan.
Yang kedua, Nabi ketika hijrah ke Madinah, dan apabila Nabi itu keluar dari Madinah karena kepentingan safar atau perang, kepemimpinan Madinah itu dititipkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Bukan cuma sekali atau dua kali, 23 kali. Berarti menunjukkan Nabi itu sangat memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Peristiwa Abdullah bin Umi Maktum yang notabene sudah tua dan buta, kok jadi pemimpin pengganti Nabi, itu dulu dijadikan dalil oleh saudara-saudara kita NU untuk sepakat mengangkat Gus Dur jadi presiden. Karena kok kasusnya pas, sudah tua, buta, gitu ya. Boleh nggak jadi presiden? Mereka kemudian beristidlal menggunakan dalil boleh. Nyatanya Abdullah bin Umi Maktum saja diperintahkan oleh Nabi menjadi pengganti beliau di Madinah kalau Nabi itu sedang safar atau perang. Kemudian perlakuan spesial Nabi kepada Abdullah bin Umi Maktum berikutnya itu adalah dijadikan salah seorang muadzin. Nabi awalnya itu punya dua muadzin, pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan ketika di waktu fajar adzannya dua kali. Adzan yang masih menunjukkan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail itu dikumandangkan oleh Bilal. Dan adzan untuk masuk waktu subuh itu dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Timbul pertanyaan, muadzin buta, cara tahu sudah masuk waktu sholat itu gimana? Tidak perlu dia yang melihat, tapi sahabat yang normal yang masih tahu, ini sudah masuk waktu subuh, kamu ada. Subhanallah, segitunya Nabi memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Hanya saja sampai Nabi wafat, Abdullah bin Umi Maktum itu tidak diperkenankan oleh Nabi untuk ikut perang. Di zaman Abu Bakar juga tidak boleh ikut perang. Baru kemudian di zaman Umar bin Khattab, Abdullah bin Umi Maktum itu kemudian melobi Umar bin Khattab. Meskipun saya sudah tua dan buta, izinkan saya ikut dalam perang ini, yaitu perang Qadisiyah. Awalnya Umar bin Khattab berat. Pemikiran Umar bin Khattab ingin seperti Nabi dan Abu Bakar, nggak boleh, orang ini mulia sebagian zaman. Tapi karena didesak terus-menerus, akhirnya kemudian Umar bin Khattab terpaksa menerima dan diberikan tugas yang sangat ringan. Kamu tugasnya pegang bendera yang berada di tenda-tenda, bukan di medan perang, tapi di belakang, di tenda. Maka Abdullah bin Umi Maktum dapat tugas seperti itu saja, tapi itu di medan jihad, senang banget. Tapi takdir Allah adalah ternyata perang Qadisiyah itu perang yang sangat sengit. Sampai-sampai ada kondisi di mana musuh itu bisa merangsek dan membuat kaum muslimin sempat mundur, sampai kemudian mendesak musuh itu kemudian bisa mendekati tenda-tendanya kaum muslimin. Ketika mendapati ada orang megang panjinya umat Islam, maka dibacoklah, dibunuhlah pemegangnya, yang pemegang itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dari sini kita bisa belajar. Abdullah bin Umi Maktum meskipun sudah tua dan buta, tidak gentar untuk melakukan jihad fisabilillah. Maka apa alasan kita yang kondisinya lebih muda, kondisinya lebih normal dan lebih sehat untuk berjihad fisabilillah? Paham ya? Meskipun jihad itu maknanya luas. Ada kalanya jihad itu sesuai dengan makna aslinya perang, tapi juga bisa bermakna perang dalam makna perang urat saraf, gitu ya. Perang urat saraf seperti yang sedang terjadi di saat ini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan apakah engkau tahu bahwasanya bisa saja dia datang bertujuan untuk mensucikan dirinya. Dalam Al-Qur'an ada dua ungkapan, wa ma adraka sama wa ma yudrika. Adraka itu pakai fi'il madhi, yudrika itu pakai fi'il mudhari. Kalau diterjemahkan memang seakan-akan terjemahnya kaku, tahukah kamu? Tapi sebenarnya dalam dunia tafsir, wa ma adraka sama wa ma yudrika itu beda. Wa ma adraka itu adalah, ya Muhammad kamu tidak tahu, tapi kamu bakalan tahu. Tapi kalau wa ma yudrika, ya Muhammad kamu tidak tahu dan selamanya tidak akan tahu.
Allah bicara kemampuan Allah tahu isi hati Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu. Karena yang tahu isi hati seseorang itu cuma Allah, bukan makhluk. Maka Allah mengungkapkan, kamu tidak bakalan tahu isi hati Abdullah bin Umi Maktum yang bisa saja dia datang kepadamu untuk mensucikan diri. Jadi ketika menyela pembicaraan Nabi, dia tidak tahu kalau Nabi itu sedang ngobrol dengan yang lain. Konon Abdullah bin Umi Maktum itu bilang gini, ya Rasulullah, arsyidni, alimni bima allamaka rabbi. Ya Rasulullah, berikanlah petunjuk kepadaku, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi meskipun dia sudah muslim, tidak cukup dengan syahadatnya, dia ingin menambah pengetahuan Islamnya langsung dari Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan au yadzakkaru fatan fa'ahud dzikra. Atau bisa saja dia dalam rangka mengambil pelajaran atau mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Kemudian Allah berbicara terhadap pihak yang diajak bicara oleh Nabi. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang-orang yang merasa tidak butuh kepada yang lain. Allah menceritakan para pembesar Quraisy. Ada beberapa riwayat. Siapa sih yang sedang didakwai oleh Nabi yang kemudian menyebabkan Abdullah bin Umi Maktum tiba-tiba menyela. Ada yang mengatakan tokoh tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah. Ada yang mengatakan Umayyah bin Khalaf. Ada yang mengatakan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sendiri. Wallahu a'lam, seandainya ternyata semua tokoh ini di waktu yang sama sedang didakwai oleh Nabi, Nabi sebenarnya sedang menggunakan metode yang tepat. Yaitu apa? Mendakwai para pembesar. Kalau pembesarnya nanti masuk Islam, otomatis bawahannya nanti juga masuk Islam. Kenapa? Karena orang Arab terkenal dengan fanatik kesukuannya. Asobiyahnya tinggi. Maka untuk mengefisienkan dakwah, Islamkan pemimpinnya, nanti pengikutnya atau sukunya pasti juga masuk Islam. Nggak salah. Cuma Allah tegur nanti karena Allah bicara tentang ada yang lebih utama daripada itu ya Muhammad. Yang datang kepadamu sesama mukmin, dia datang kepadamu untuk menambah keislamannya. Maka sikap Nabi di awal tadi saya katakan tidak salah 100%. Cuma kalau bicara yang diprioritaskan, orang kafir sama orang mukmin sama-sama datang kepada kita. Mana yang harus diprioritaskan? Mukmin. Ada orang yang datang untuk perkara dunia, ada orang yang datang untuk perkara akhirat. Siapa yang diprioritaskan? Yang datang untuk perkara akhirat. Ada orang bertanya bukan masalah ilmu, yang satu bertanya tentang masalah ilmu. Mana yang diprioritaskan? Yang bertanya tentang masalah ilmu. Jadi Allah tidak menegur Nabi karena salah total, tetapi menunjukkan mana yang harus diprioritaskan. Kemudian Allah bicara para pembesar tadi, Allah sifati istaghna, yaitu orang yang merasa sudah kaya. Orang itu kalau sudah merasa kaya, merasa tidak butuh kepada yang lain, muncullah sikap sombong. Allah kemudian menyayangkan Nabi Muhammad, justru kenapa engkau lebih perhatian kepada mereka, padahal seandainya mereka itu tidak masuk Islam, kamu tidak berdosa ya Muhammad. Karena tugas Nabi itu cuma menyampaikan, bukan mengislamkan. Masalah orang itu dapat hidayah atau bukan, itu haknya Allah. Tugas kita menyampaikan Islam itu bagaimana, kelebihan Islam dibandingkan agama lain itu apa, itu tugas kita. Masalah dia merespon atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kembali tentang Abdullah bin Umi Maktum. Allah berkata, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun yang datang kepadamu dengan bersegera dan dia memiliki rasa takut kepada Allah, justru engkau abaikan. Kalau kita perhatikan dari ayat pertama sampai ayat ke-10, setidaknya ada 3 keistimewaan Abdullah bin Umi Maktum yang dipuji oleh Allah. Keistimewaan yang pertama apa? Anja'ahul a'ma.
ketika datang kepadanya orang yang buta. Abdullah bin Umi Maktum itu kalau butuh datang. Kalau dikaitkan dengan ilmu, al ilmu yukta wala ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Bapak Ibu habis sholat subuh tadi pulang, nonton pengajian di YouTube, nonton pengajian di TV itu bisa. Tapi hasilnya akan berbeda kalau kemudian mendatangi majelis ilmu. Paham ya? Kalau cukup dengan nonton di YouTube, dengan televisi dan sebagainya, itu berarti ilmu yang mendatangi kita. Tapi kalau kita ke kajian atau ke majelis ilmu, justru kita yang mendatangi ilmu tersebut. Dan hasilnya pasti beda. Orang dengan usaha sama yang dengan tidak usaha. Yang kedua, Allah mengatakan wa amma man ja'aka yas'a. Yang kedua, Allah memuji Abdullah bin Umi Maktum karena dia datang dalam keadaan yas'a. Yas'a itu dari kata sa'a, yas'i, sa'iyan, sa'i. Sa'i itu apa? Antara berjalan dan berlari. Menunjukkan kesungguh-sungguhan. Sama-sama ngaji, yang satu sungguh-sungguh, yang satu tidak, hasilnya beda. Orang yang sholat dengan khusyuk dengan tidak, hasilnya beda. Maka Allah menunjukkan dia bukan cuma datang kepada dirimu ya Muhammad, tapi datang dengan kesungguh-sungguhan. Yang ketiga, wahwa yakhsha, dan dia punya rasa takut kepada Allah. Para ulama mengatakan tujuan tertinggi kita menuntut ilmu itu apa? Menambah rasa takut kita kepada Allah. Kita ngaji Bapak dan Ibu tujuannya bukan untuk banyak-banyakan informasi. Tetapi tujuan kita ngaji itu adalah setiap informasi yang ada menambah rasa takut kita kepada Allah itu bertambah. Paham ya? Ilmunya banyak, tapi rasa takutnya kepada Allah tidak bertambah atau bahkan tidak ada. Percuma. Ilmunya sedikit, tapi rasa takutnya kepada Allah tinggi, itu yang paling bermanfaat. Jadi sekali lagi ya, tujuan kita menuntut ilmu itu diantaranya adalah menambah rasa takut kita kepada Allah. Takut itu dua macam. Takut yang menyebabkan kita menjauhi dan takut yang menyebabkan kita mendekati. Kalau takut kepada makhluk kita jauhi. Misalnya di masjid ini tiba-tiba ada ular kobra, langsung kita menjauhi karena ini makhluk. Tapi kalau Allah beda. Ketika kita takut kepada Allah, bukannya kita jauhi, malah kita dekati. Maka ini unik. Takut yang malah menyebabkan orang yang takut mendekati yang takuti itu adalah takut kepada Allah semata. Orang kok kemudian semakin rajin ibadah, rajin ngaji, rajin bersedekah. Kenapa? Karena dia punya rasa takut yang bertambah kepada Allah. Saya takut kepada Allah, sudah dikasih rezeki kok kemudian cuma saya yang menikmati. Ada saudara saya yang pun juga punya bagian atas harta saya ini, kemudian dia sedekahkan. Berarti rasa takutnya ada. Bahkan orang yang punya rasa takut itu Allah puji di dalam Al-Quran dengan perkataan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang bernama ulama. Jadi ulama itu bukan cuma orang yang berilmu, tapi orang yang punya rasa takut kepada Allah. Kayaknya ulama, tapi sikapnya tidak menunjukkan rasa takut kepada Allah. Justru berpihak kepada orang yang zalim, itu namanya bukan ulama. Ulama itu tidak harus namanya tercantum dalam Majelis Ulama Indonesia. Ulama itu tidak harus mendapatkan pengakuan dari lembaga-lembaga tertentu. Tetapi ulama itu cukup dikatakan ulama kalau dia punya ilmu yang ilmunya berujung kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, demikian ya. Baru sampai di ayat yang ke-10. Moga-moga bermanfaat. Sisa ayat sampai selesai nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Apakah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga?
ahsanil hakim. Sebelum takbir. Takbir. Yang pertama, apakah Abdullah bin Umi Maktum itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga? Sahabat yang dijamin masuk surga itu ada dua macam, yang disebutkan oleh Nabi atau yang disebutkan oleh Allah secara umum di dalam Al-Quran. Kalau disebutkan secara khusus oleh Nabi, misalnya Al-Ashraf Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abdullah bin Umi Maktum tidak termasuk. Tetapi beliau bisa termasuk di dalam perkataan Allah, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itu ditafsir oleh para ulama, mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya kalau dalam redaksi hadis tidak, tapi kalau pakai keumuman ayat iya. Kemudian yang kedua, apakah disunahkan ketika membaca ayat terakhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin dengan perkataan bala wa ana ala dzalika minasyahidin? Jawabannya tidak disunahkan. Kenapa? Seandainya itu sunnah, maka pasti disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Itu cuma pendapat yang kemudian konon disebutkan dalil di dalam hadisnya, tapi kemudian ternyata dihukumi oleh para ulama hadisnya matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan, sehingga tidak perlu kita menambahkan kalimat seperti itu ketika membaca ayat dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita melihat dalam pandangan para ulama madhab kaitannya dengan fikih sholat, menambahkan perkataan yang tidak ada tuntunannya dan itu bukan karena kondisi darurat, itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Saya ulangi ya, menambahkan perkataan yang tidak ada dalilnya dan bukan juga karena kondisi darurat bisa menyebabkan sholatnya batal. Misalnya termasuk juga kalau ada yang membaca ayat suhufi Ibrahim wa Musa kemudian nambahin alaihi salam. Karena ini tambahan yang tidak diajarkan, maka berpotensi untuk membatalkan sholat menurut dua madhab, Maliki dan Syafi'i. Wallahu a'lam. Sehingga sebaiknya nggak usah ditambahin. Adapun kalau kemudian itu dibaca di luar sholat, maka ada yang memperbolehkan. Karena menambahkan di luar sholat itu tidak sampai membatalkan bacaannya. Misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu habis baca Al-Quran, ditutup dengan kalimat apa? Shadaqallahul azim. Nabi pernah nggak ngomong Shadaqallahul azim? Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi apakah kemudian ketika mengucapkan kalimat itu akhirnya bacaan Al-Quran kita jadi batal? Tidak. Tapi kalau itu nanti dibaca di dalam sholat, ada orang baca ayat kemudian makmumnya setelah imamnya baca Shadaqallahul azim, gitu ya. Atau mungkin nama Nabi disebut di dalam ayat Muhammadur Rasulullah, kita kemudian bersalawat sallallahu alaihi wasallam gitu ya dalam sholat, itu malah membatalkan meskipun kalimatnya baik. Jadi intinya sebaiknya tidak usah menambah-nambahkan dalam sholat, tapi kalau di luar sholat ada yang memperbolehkan karena itu adalah ungkapan doa. Kemudian yang ketiga tadi apa? Ta'awud dan basmalah sebelum takbiratul ihram itu apakah diperbolehkan? Kalau ini memang ada riwayat beberapa ulama yang melakukan.
Bahkan konon ada riwayat Imam Asy-Syafi'i itu sebelum sholat konon membaca surat An-Nas dalam rangka beliau biar tidak diganggu setan ketika akan sholat. Tapi saya mencoba menyelidiki riwayat ini, ternyata lemah. Seandainya Imam Syafi'i itu setiap kali akan sholat baca surat An-Nas, pasti akan beliau sebutkan dalam kitab-kitabnya. Tapi saya tidak menemukan kitab tulisan Imam Syafi'i yang menunjukkan saya itu kalau mau sholat baca An-Nas dulu, baca basmalah dulu, baca ta'awud dulu, tidak ada. Ta'awud itu bisa kita baca sebelum kita baca Al-Fatihah. Berdasarkan istihad para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, Minat Takbir ila Taslim ka'annaka taroha. Beliau mengatakan, sebaiknya sebelum kita membaca Al-Fatihah itu diawali dengan ta'awud. Berdasarkan keumuman perkataan Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau akan membaca Al-Quran, maka awalilah dengan meminta pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi nggak usah baca ta'awud dan basmalah, karena ta'awud dan basmalah nanti justru adanya ketika sedang sholat. Kemudian yang keempat, posisi tangan setelah takbiratul ihram. Memang untuk posisi tangan setelah takbiratul ihram menimbulkan khilaf. Setelah bangkit dari rukuk, posisi tangan setelah bangkit dari rukuk, timbul khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan posisinya seperti ketika takbiratul ihram. Ini pendapat yang saya pilih berdasarkan riwayat yang lebih jelas dalam hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Tetapi ada juga yang menimbulkan khilaf kaitannya karena lafal hadisnya itu adalah Nabi ketika bangkit dari rukuk, tangan beliau diposisikan seperti kondisi semula. Semula itu apa? Ada yang mengatakan semula itu ya di samping. Sehingga ketika akhirnya bangkit dari rukuk, tangannya di samping, nggak diangkat sama sekali. Tapi ada juga yang bahkan menganggap semula itu adalah meletakkan tangan di atas dada. Jadi kalau kita melihat model kaum muslimin sholat bangkit dari rukuk itu tiga macam. Tangannya diangkat sambil mengucapkan takbir seperti takbiratul ihram. Ada yang tangannya diletakkan di samping saja. Ada juga yang kemudian diletakkan di dada. Wallahu a'lam. Itu para ulama berbeda pendapat, tapi saya secara pribadi lebih memilih pendapat yang pertama. Berdasarkan keterangan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Saya tidak berani menyalahkan pendapat yang kedua dan pendapat yang ketiga karena banyak ulama juga yang mempraktekkan demikian, memahami demikian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Larangan laki-laki memakai emas itu terdapat di dalam hadis, bukan Al-Quran. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW suatu ketika mendapati seorang laki-laki pakai cincin emas, kemudian membawa kain sutra yang baru saja dia beli, ditaruh di tangan. Kemudian Nabi SAW mengomentari, hadani haramun lidukuri ummati hilur diinasiha. Dua barang ini, emas dan sutra, haram untuk umatku yang laki-laki, tapi halal untuk umatku yang perempuan. Jadi larangan memakai emas untuk laki-laki itu ada di dalam hadis, misalnya hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, model emas yang dilarang itu apakah hanya perhiasan bentuknya cincin, gelang, kalung, anting? Para ulama sepakat semuanya. Kalau itu ditujukan, ditempelkan ke tubuh laki-laki, entah itu bros, entah itu pin, juga termasuk yang dilarang. Wallahu a'lam.
Kalau cuma warna bukan hakikat emas nggak masalah. Spidol aja ada pak yang warnanya emas, cat juga ada yang warnanya emas, nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau emas beneran, karena ini terbiasa. Nabi mengatakan, tahanlah karena laki-laki itu nanti bakal memakainya di akhirat, tapi tidak pakai dulu di dunia. Yang pakai perhiasan di dunia itu identik dengan orang kafir, mereka senang-senang di dunia tapi nanti sengsara di akhirat. Tapi kalau kalian sengsara di dunia, bakal bahagia. Oh, adapun sutra, memang ada para ulama bahkan keterangan di dalam hadis ya. Sutra yang dilarang dipakai oleh laki-laki itu kalau kemudian sifatnya dominan. Tapi kalau kemudian sutranya itu cuma sebagai selingan atau tambahan, maka boleh. Misalnya model baju kayak saya gini, dominannya misalnya bukan sutra, tapi saya pengen yang bagian sini, yang batik ini, sama bagian kantong ini dari sutra. Para ulama mengatakan kalau tidak dominan boleh, tapi lebih amannya sih sebaiknya kalau laki-laki nggak usah. Yang kedua, sutra itu boleh dipakai laki-laki kalau alasannya untuk kesehatan. Misalnya salah seorang sahabat itu pernah sakit kulit, gatal banget. Kalau pakai kain biasa, bawaannya pengen garuk terus, makin gatal. Tapi karena sutra itu halus, dia nggak pengen garuk, gatalnya nggak kambuh, maka boleh sampai nanti dia sembuh. Setelah sembuh, dicopot sutra. Ada salah seorang sahabat, mohon maaf, kena bisul di bokong, padahal dia panglima perang. Kalau dia nanti memaksakan duduk di atas kudanya dengan, mohon maaf, bisul di pantat, pasti sangat menyiksa. Dia kemudian minta keringanan kepada Nabi, ada sutra yang dijadikan bantal, supaya nanti sutranya ini ditaruh di pelana, dia kemudian, mohon maaf, agak telungkup ketika memandu perang, karena kalau duduk bisulan sakit, Nabi kemudian memberikan keringanan boleh. Jadi kalau kondisinya kaitannya dengan kesehatan pakai sutra boleh. Wallahu a'lam, tapi kaitannya dengan yang nyambung dengan kulit. Tapi kalau cuma masuk angin pakai sutra nggak nyambung. Paham ya? Mah pakai sutra, emangnya pakai sutra kemudian sembuh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nggak ada? Alhamdulillah. Yang pertama ya, istilah syajaratul khuldi. Syajaratul pohon, khuld itu artinya keabadian. Memang diabadikan di dalam Al-Quran, tapi dalam redaksi itu Allah mengatakan yang menamakan pohon terlarang ini dengan pohon keabadian itu iblis. Allah cuma mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua tidak boleh mendekati pohon ini. Yang menamakan pohon ini dengan khuldi, keabadian, itu adalah iblis. Karena iblis kemudian menggoda Adam dan Hawa dengan mengatakan, Allah itu melarang kalian mendekati pohon itu, karena nanti kalau kalian mendekati pohon itu bahkan makan buahnya, nanti kalian jadi penduduk surga yang abadi. Maka kalau kalian pengen abadi, langgarlah larangan Allah. Gitu ya. Jadi yang mengistilahkan keabadian bukan Allah, tapi iblis. Dan sebaiknya kita tidak usah tiru-tiru, tapi tidak sedikit kita mengambil pelajaran. Di antara sifat iblis itu adalah mengistilahkan yang buruk dengan keindahan. Dia ini sebenarnya pemimpin yang zalim, paling pas dikatakan Fir'aun. Tapi media dia, buzzer dia mengistilahkan seperti Umar bin Khattab. Paham ya? Aslinya Fir'aun Pak, tapi diistilahkan seperti Umar bin Khattab. Nah yang punya media dia orangnya bawahannya bayaran gitu ya. Paham ya? Itu kayak iblis Pak. Wong buruk kok dikasih nama yang bagus. Paham ya? Wallahu a'lam. Muka-muka Pak Makdono paham. Demikian, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.